Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak santri, ilmu adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ilmu tiada batas untuk kita mencari, mulai dari kita lahir sampai kita mati. Barang siapa yang menginginkan akan dunia seisinya, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kenikmatan kelak di akhirat, maka harus dengan ilmu. Serta barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka haruslah dengan yang namanya ilmu. Lantas, kisah apakah dibalik inspirasi dari tukang kubur menjadi ulama? Benarkah mencari ilmu tiada batasnya? Simak baik-baik dan perhatikan dengan tenang, agar inspirasi kali ini mendapat berkah. Dan jangan lupa like and subscribe agar kita tidak ketinggalan video selanjutnya. Sahabat jejak santri, lalu apakah dibalik inspirasi dari tukang kubur menjadi ulama? Kisah ini berawal dari seorang ulama besar. Beliau bernama Syekh Hisam Al-Burhani. Beliau merupakan ulama Syria dari kota Damaskus. Beliau bercerita, suatu hari ada penggali kubur di salah satu komplek pemakaman masyhur di kota Damaskus. Penggali kubur ini didatangi seorang wanita beserta beberapa pelayat yang tidak banyak jumlahnya datang membawa jenazah. Kemudian jenazah ini diturunkan ke dalam liang lahat. Namun tiba-tiba si penggali kubur ini melihat taman yang begitu indah. Ia juga melihat dua malaikat membawa jenazah itu pergi dari sempitnya liang lahat dengan menggunakan kuda. Seketika tukang penggali kubur itu pingsan saking terkejutnya. Setelah siuman, ia ditanya apa yang menimpanya. Ia menceritakan kejadian itu, tapi orang-orang mengira dia terlalu berimajinasi. Selang beberapa bulan kemudian, wanita ini datang kembali. Datang kedua kalinya dan untuk meminta menggalikan kubur. Dengan bergegas penggali kubur itu pun kembali menggali kuburannya. Lalu datanglah si wanita itu bersama pelayat membawa jenazah. Ketika jenazah itu diturunkan ke dalam kubur oleh sang penggali, seketika itu terjadi hal yang sama. Dia melihat taman yang begitu indah dan malaikat membawa jenazah tersebut. Dia pun kembali pingsan. Setelah sadar, ia mengejar wanita itu dan menanyakan beberapa hal. Siapa jenazah itu? Apa yang mereka berdua lakukan sehingga mendapat kemuliaan seperti ini? Tanya penggali kubur. Wanita ini menjawab, mereka berdua adalah anakku. Yang pertama adalah seorang yang mencari ilmu, dan yang kedua baru saja meninggal adalah saudaranya yang bekerja sebagai tukang kayu, dan hasilnya untuk saudaranya yang sedang mencari ilmu itu. Singkat cerita, sang penggali kubur ini pergi ke Masjid Jami At-Taubah, masjid yang menjadi tempat mengajar Syekh Hisam dan leluhur beliau. Masjid tersebut cukup memiliki sejarah panjang di kota Damaskus. Dalam sejarahnya, Asy-Syaikh Izzuddin bin Abdissalam yang terkenal Sultanul Ulama sekaligus pengarang kitab Qawaidul Ahkam, dan Al-Imam Ibnu Jazari, sejarah qiraah pengarang An-Nasyr dan Muqaddimah Jazariyah, adalah di antara ulama yang pernah menjadi khatib di Masjid Jami At-Taubah. Aku ingin belajar agama, ujar penggali kubur itu kepada Asy-Syaikh Hisam. Umurmu sudah hampir tua, 50 tahunan. Apa yang membuat engkau ingin mengaji? Tanya Asy-Syaikh Hisam. Si penggali kubur itu menceritakan kisah dan pengalamannya ketika menggali kubur dua kakak beradik itu. Baiklah, ambil kitab Jurumiyah. Mari kita mengaji nahwu dari awal, ujar Syekh Hisam menyambut penggali kubur itu. Sejak itu si penggali kubur mengaji dengan tekun hingga menjadi ulama besar di kota Damaskus. Penggali kubur itu bernama Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Ghifar, yang berarti tukang gali. Dan benarkah mencari ilmu itu tiada batasnya? Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu dari buayan bayi hingga tiang lahat. Lantas, hikmah apakah yang kita bisa ambil dari kisah tersebut? Sahabat jejak santri, hikmah yang dapat kita petik adalah
Usia tidak menjadi penghalang bagi seorang untuk mencari ilmu. Kemuliaan akan Allah berikan kepada siapa saja yang mencari ilmu, dan orang yang membiayai orang yang sedang mencari ilmu. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sedikit inspirasi kali ini bisa menjadi kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, dan semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.